Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di awal minggu, di bulan yang baru kita percaya hari ini ada kekuatan baru, ada karya Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Bagi orang-orang yang tetap terus mencari wajah Tuhan. Dan hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita. Biarkan Roh Kudus bekerja di antara kita semua. Yang semua yang ada di rumah, satukan hati kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita bersekutu di hadapan Tuhan. Dan kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Di awal bulan ini, kami tetap mengatakan Tuhan baik. Kami tetap terus Tuhan rindu menyenangkan hati Tuhan. Mari pimpinlah kami semua yang rindu mendengar suara Tuhan, dilawat, diurapi oleh Roh Kudus. Biarlah pujian penyembahan kami bahkan firman Tuhan, ini semua dapat terus menguatkan kami, lebih percaya di tengah pandemi yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk fokus kepada Tuhan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik. Dari suara-suara kami, pujian kami, bahkan tubuh jiwa roh kami, hanya buat Tuhan. Kami siapkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya dalam nama Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia, karena Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu bagi Tuhan, bagi Yesus. Haleluya. Korban syukur, kami bawa hidup kami hanya padamu Tuhan.
sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Mari katakan bersama. Dari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Mari katakan semua. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
bagi Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ya la bayaraka, la bayaraka, la ya la bayaraka, la bayaraka, la. Kami tetap bersyukur Tuhan. Ah, Tuhan. Haleluya. Hidup ini lebih indah dan lebih mari sembah, sembah Tuhan. Ya la bayaraka, la bayaraka, la bayaraka, la bayaraka, ya la bayaraka, la bayaraka, la bayaraka resekiana, la bayaraka, ya la bayaraka, la bayaraka, la bayaraka, la bayaraka resekiana, la bayaraka. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Ya la bala 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 la 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 bayaraka, la bayaraka, la ba. Kami menyembah, menyembah Engkau Tuhan. Engkau layak, Engkau layak, layak, layak disembah. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah gembala kami, Engkaulah perlindungan, Engkau perisai, Engkau batu karang yang disembah, yang disembah. Haleluya. Sana ini mu yarakala bayarakala 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 bayarakala. Kami hanya bisa mengatakan Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan kami Engkau tetap baik Tuhan. Dengan apa kami balas keaibanmu, segala kebaikanmu bagi kami. Selain syukur, selain syukur, selain pujian, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Naik ke tata kudus-Mu Tuhan, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir,
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, Kaulah pujian, Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ayo lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Yes, Kau kudus, Kau kudus, Kaulah yang awal. Yes, amin. Mari katakan Yesus. Mari sekali lagi, mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Kalau bayara, kalau boyara karasi, kalau bayara, kalau bayara. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari katakan Kaulah, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. 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 Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi namamu Tuhan. Hari ini anggur baru tercurah bagi kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Mari katakan kanan kirimu hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa terima tangan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Semua. Nyata kuasanya. Biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, karena Roh Kudus nyata dicurahkan bagi kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Di tengah pandemi yang ada, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan mengenal hati kita, bahkan sampai kedalaman hati kita, untuk Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, hanya buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya, Walau dunia melihat rupa,
siapkan hati kami hanya untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur,
lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, "Yang penting saya masuk sorga." Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang hadir maupun mereka yang ada di rumah-rumah, membuka hati pola pikir kami, mendengarkan apa kata firman, sehingga kami mengingatnya dan melakukan sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari yang siap diberkati, mari katakan amin. Ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini tentang penampian. Firman Tuhan yang kami ambil dari Ibrani 12, 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jika karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Kata tidak luput tentunya mengalami apa kata yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu goncangan-goncangan yang tadi masuk dalam kategori penampian. Dalam COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi, tentunya ini berdampak pada keekonomian atau ekonomi, ya, bidang ekonomi. Bisa secara keluarga, ya, bisa secara keseluruhan bangsa dan negara. Di mana kalau secara keluarga mungkin tiba-tiba Tuhan izinkan ya perusahaannya mengalami keterpurukan sehingga bisa terjadi PHK atau pengurangan gaji, ya kan? Sehingga akibatnya yang tadinya keluarga itu diberkati oleh karena pendapatan penghasilan dari suami atau istrinya yang dapat dari pekerjaan, tiba-tiba hilang penghasilan itu. Tentunya bisa membawa apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegentaran. Sehingga apa? Inilah yang bisa menjadikan hilang damai sejahtera. Bahkan akhirnya orang tersebut bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tentunya sudah berdoa, berusaha, tapi semua karena situasi COVID-19 di mana banyak melanda perusahaan-perusahaan, tentunya mungkin mereka bisa mengalami keputusasaan. Sedangkan urusan kampung tengah kan tidak mungkin ditunda ya berlama-lama. Kita sudah mengalami COVID-19 berapa bulan?
mungkin udah jalan bulan ketiga, ya kan? Coba bayangin, ya. Tapi firman Tuhan berkata di sini, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Apa sih hubungannya dengan masalah ekonomi, dengan menolak dia? Nah, firman Tuhan berkata di dalam Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu kebenaran Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kata semua yang ditambahkan tentunya kalau dalam COVID-19 Tuhan selalu melindungi, memberkati, atau Tuhan buka jalan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam menghadapi COVID-19 atau dampaknya. Nah, kata di sini apa? Jangan menolak dia. Nah, kata menolak tentunya Bapak Ibu udah mengerti kan arti menolak. Menolak pasti responnya apa? Tidak taat. Lah, ketidaktaatan ini bisa banyak hal. Mungkin karena apa? Terjadi konflik interest dari satu dengan yang lain. Mungkin tidak dengan hamba Tuhannya atau gembalanya, tapi mungkin teman, ya, teman sepelayanan, teman dalam gereja. Bisa terjadi yang menentukan, artinya dari awal karena ada mungkin ketidakcocokan, akhirnya udahlah, enggak usah ke gereja sana, percuma, bla 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 dan sebagainya. Tapi di sini kenapa Tuhan Yesus yang menjadi korban ditolak? Loh, tentunya coba Bapak Ibu renungkan. Kalau satu dengan yang lain ada konflik, hamba Tuhan selalu akan mengatakan, ayo minta ampun, ayo berdamai, ayo lupakan. Tapi jawabannya, loh yang salah dia kok, masa saya yang tidak salah harus datang dan minta ampun. Nah ini, berarti Anda sudah menolak firman Tuhannya. Yang Tuhan katakan, ampunilah musuhmu, berkatilah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi apa nyatanya? Anda borong-borong untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk minta ampun, lebih dulu aja Anda mungkin segan. Lah ini sudah berbicara menolak dia. Lah lebih lagi kalau di sana dikatakan tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Siapa yang berbicara dari surga? Tentunya Allah Bapa. Berarti kita sudah berpaling. Tadinya kita fokus kepada dia, sekarang sudah berpaling. Artinya kita tidak konsen lagi. Kalau kita tidak fokus, tidak konsen, bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik? Apa kata Allah Bapa di surga? Tentunya kata Allah Bapa di surga yaitu isi Alkitab ini. Yang tidak beda jauh dan pasti sama dengan waktu Tuhan Yesus ada di bumi 3,5 tahun pelayanannya untuk mengajarkan kabar baik kepada orang-orang yang dikatakan orang berdosa. Tentunya orang berdosa siapa? Kita ini. Kita pun tidak luput dari kelakuan hidup kita. Ya. Firman Tuhan sudah jelas. Jikalau matamu melihat seseorang atau lawan jenis dan Anda menginginkan, itu sudah berzina. Betapa ketatnya firman Tuhan sedemikian rupa untuk supaya kita mengalami atau tidak mengalami tergoncangan-goncangan. Ya kan? Karena di ayat berikutnya dikatakan waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Artinya akan terjadi goncangan-goncangan. Goncangan kalau yang di bumi, gempa bumi, sakit penyakit, sampar. Mungkin lebih tepatnya Bapak Ibu bisa baca di Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kalau
Judul perikop dari firman Tuhan ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Atau harinya Tuhan. Berarti bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang ya 2000 tahun yang lalu sebagai bayi untuk membawa kabar baik. Nanti pada kedatangannya dia yang kali kedua, dia sebagai hakim yang akan menghakimi setiap orang percaya. Tapi yang perlu diingatkan, kalau tadi kedatangan dia didahului dengan tanda-tanda gempa bumi yang dahsyat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan gempa bumi yang dahsyat, berarti kerusakannya besar. Dampak negatifnya besar. Bukan dahsyat dalam waktu kita menikmati berkat yang dahsyat. Bukan. Gempa bumi yang dahsyat. Bisa terjadi sesuatu seperti yang kita sering nonton film-film itu kan. Iya kan? Sangat mengerikan. Dan di berbagai tempat akan ada apa? Penyakit sampar. Penyakit sampar berbagai tempat. Berarti sudah terjadi pandemi. Berarti penyakitnya sudah mendunia dan sangat berbahaya. Ya, zaman now tidak ada satu negara pun yang luput dari pandemi COVID-19. Jadi inilah yang tentunya mencekam siapapun orang itu, baik kaya, miskin, ya, atau mungkin katakanlah dari ras mana, dari bangsa mana, dari suku mana, tidak terhindarkan. Ya, berarti inilah sedang digenapi dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Ya, kita sedang menunggu. Tapi itu pasti firman Tuhan digenapi. Lah, daripada kita apa iya, ini bisa aja. Tapi marilah kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari kita belajar mengaminkan apa kata Tuhan. Tapi tentunya setiap kita hidup dalam perkenanan. Lah, penampiannya di mana? Lah, penampiannya. Lah, kalau kita sebagai orang benar, tentunya ya ada kekhawatiran, iya. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan, ya, yang Tuhan katakan, orang yang sudah dibenarkan dan hidup dalam kasih karunia-Nya dan berpegang pada pengharapan atas janji-janjinya, ya. Tentunya orang-orang yang seperti ini kriterianya pasti hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Karena hidup mereka bukan hanya melihat, tapi karena iman. Inilah yang mari Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan bahwa adanya COVID-19 dan dampaknya bisa menggoyahkan iman-iman orang percaya. Lah, saya kan udah bergereja, saya sudah melayani, bahkan saya menjadi hamba Tuhan. Oh iya. Tapi untuk ukuran seperti itu tidak menjamin. Karena nanti ada cara atau ada aturan atau ada yang harus Anda minimal dapat atau minimal Anda harus lakukan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengerti. Ya, jadi disinilah ya Tuhan sedang menggoncangkan iman-iman kita. Iman apa sih? Coba di dalam Ibrani 11. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sih yang Bapak Ibu imani? Kalau Anda beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, apa? Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan menjadi pengikut Kristus? Yaitu iman Anda pada waktu digoncang, ada penampian, Anda tidak masuk yang ditampi. Terus yang kedua, terlebih waktu Anda dipanggil Tuhan, Anda masuk surga. Itu iman. Kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen hanya mengimani, saya punya rumah gedung 3 lantai, punya mobil 10. Enggak penting. Enggak penting gimana? Fakta memang dunia mengatakan kalau Anda punya uang, Anda dihargai.
Apa yang menjadi sumber kejahatan? Firman Tuhan berkata apa? Cinta uang. Berarti kalau Anda punya rumah gedung dan punya mobil sekian banyak, berarti hati Anda pasti terpikat dengan uang atau harta. Padahal firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah sumbernya cinta uang. Apa Anda fatal? Berarti iman yang tadi Anda katakan punya rumah gedung dan punya mobil sekian, itu salah. Berarti iman kita, berarti kita diangkat di awan-awan permai, masuk dalam kerajaannya yang kekal, yaitu surgawi. Inilah yang menjadi iman kita. Yang kedua dikatakan apa? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, berarti kita harus ada bukti kalau Anda mau masuk surga, kalau Anda beribadahnya aja pakai rumus alon-alon waton kelakon, ya jelas jauh api dari panggang. Tapi kalau Anda sudah tahu dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh, saya mau masuk surga. Berarti Anda sekarang dididik, dilatih, ditraining untuk menjadi apa? Warga surgawi. Bagaimana untuk menjadi warga surgawi? 1 Yohanes 2 Ayat 6. ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi Yesus Kristus berapa hari yang lalu kita memperingati apa? Hari kenaikan dia ke surga. Lah di sini jelas dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Berarti kalau kita ada di dalam dia, berarti kita akan diangkat ke surga. Tapi disyaratkan di sini ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba kehidupan, coba Bapak Ibu teropong diri Anda sendiri, jangan ke orang lain. Tutur kata Anda, sikap Anda, perbuatan Anda, pikiran Anda, kehendak Anda. Sudah seperti Kristus pernah hidup di dunia? Kristus mengajarkan kita, berkatilah musuhmu. Wow. Mungkin sekarang ini kalau kita ada musuh, yang ada adalah kebencian. Kalau bisa dia mengalami celaka. Kalau bisa dia mengalami aniaya. Tapi orang Kristen, tentunya orang yang tadi beriman kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya seperti 1 Yohanes 2 ayat 6, tentunya kasihanilah musuhmu. Ini ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Berarti di sana dikatakan kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Berarti kita harus apa? Mengampuni kepada orang yang bersalah kepada saya. Mengampuni berapa kali? Viewer, berapa kali yang Anda ketahui atau Anda yang pernah dengar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? 70 kali, 7 kali. Tapi banyak di antara kita baru kejadian mungkin 10 kali atau sebanyak jari 10 ini. Tapi Anda sudah, wah ini orang udah enggak bisa diampuni. Ini orangnya sudah bebal. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Bagaimana Anda beriman untuk masuk surga? Lah ini yang tentunya mari Bapak Ibu dan saya melalui renungan firman Tuhan, melalui khotbah ini, Anda disadarkan. Kalau hari-hari ini Anda beribadah di rumah, terserah mau nyetel dan nyetel, hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala Bapak Ibu percaya Anda akan menonton streaming khotbahnya. Semua kembali kepada kehendak bebas Anda. Makanya kalau kita belajar seperti 1 Yohanes 2 ayat 6. Bila dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus pernah hidup. Berarti kita harus tolok ukurnya seperti itu. Kalau Anda beriman masuk surga.
Lah, kalau hari ini Tuhan izinkan terjadinya goncangan dalam COVID-19 dan dampaknya, apakah iman Anda ada goyah? Khawatir. Kalau khawatir itu berbicara artinya Anda sudah tidak percaya kepada apa? Kepada janjinya Tuhan Yesus. Orang benar akan dipelihara. Tuhan Yesus adalah tempat pelindungan. Sebagai penolong sudah sangat terbukti, kata firman. Berkat ini akan dicurahkan kepada keluarga-keluarga yang hidupnya dalam damai sejahteranya Tuhan. Anda dengar bahwa rancanganku adalah rancangan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang penuh pengharapan. Kapan? Segala zaman. Firman Tuhan itu ditulis dalam, kalau tidak salah, Yesaya itu ditulis sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Berarti udah sekian ribu tahun yang lalu. Tuhan sudah berkata-kata tentang itu. Tapi bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? What's next? Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya iman kita tidak goyah, supaya kita tidak tereliminasi, supaya kita tidak ditampi seperti ilalang dan gandum harus ditampi. Kenapa ilalang keluar? Kenapa ilalang itu waktu ditampi dia akan keluar dari tampiannya itu? Karena ilalang itu tidak ada buahnya atau isinya. Makanya dia kalau ditampi dia ringan akan keangkat, nanti dia akan kena angin keluar. Lah itu, tapi biji gandum yang berisi dia berat, dia tidak akan jatuh keluar dari tampiannya itu. Tuhan izinkan terjadinya COVID-19, tujuannya adalah ini. Firman Tuhan dalam Lukas 13, 24-25 berbicara apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Wah, coba. Tuhan berkata, aku tidak tahu Anda dari mana. Bukan Tuhan Yesus itu lupa ingatan, bukan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa akan menjadi muridku, pikul salib, sangkal diri, setiap Senin. Bukan, setiap hari. Itu baru teridentifikasi itu muridnya Tuhan dan mengikut aku. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekarang dirumahkan dalam ibadah-ibadah ini? Anda masih pikul salib sangkal diri? Nah ini, dari sini mari kita renungkan firman Tuhan, introspeksi. Jangan sampai Tuhan nanti datang, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu datangnya dari mana? Artinya Tuhan sudah berkata, ada penampian atas orang-orang benar. Atas orang-orang yang bergereja, atas orang-orang yang melayani, atas mereka yang mengaku hamba-hamba Tuhan. Ada eliminasi, penyisihan, dibuang. Kalau itu dibuang saja enggak apa-apa. Kalau dibuang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam api neraka yang kekal. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu dan saya berseru, Tuhan, aku sudah beribadah dari sejak umur sekian. Aku ikut sekolah minggu. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Tentunya cita-cita atau target Anda dan saya setelah sekian tahun ikut Tuhan Yesus, mau masuk ke kerajaan yang kekal bersama Yesus. Memerintah dalam 1000 tahun di langit baru dan bumi baru. Tapi Tuhan tidak mau bahwa orang-orang yang nanti bersama-sama dia itu orang-orang yang tidak berkualitas surgawi.
Tuhan mau supaya kita yang masuk bersama sama dia itu kualitas surgawi. Inilah yang mari kita pengen tahu. Bagaimana kita harus melatih untuk supaya kita memperoleh kualitas surgawi. Bukan karena kata pendeta atau orang lain, tapi kata Tuhan. Ya, maka di ayat, coba kita baca di Ibrani 12 ayat 28. Ibrani pasal yang ke-12 Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29 coba kumplikan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau ayat 29 ditulis, ya, di sana bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Berarti Anda itu di ayat 28 harus berhati-hati. Harus memenuhi kriteria apa di sana? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berarti ada 3 hal yang menjadi persyaratan supaya Anda tidak kena api yang di ayat 29. Pertama, Anda mengucap syukur. Ya, tentunya mengucap syukur dalam segala. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut caraku, bukan, tapi cara yang berkenan kepadanya. Artinya Tuhan sudah memberikan cara-caranya, prosedurnya yang Anda harus ikuti. Tidak sembarangan Anda datang ke gereja, Anda datang ke melayani Tuhan, Anda bersekutu dengan Tuhan. No, tapi ada cara yang berkenan. Berarti kalau begitu, ada cara yang tidak berkenan, yang mungkin tanpa disadari oleh setiap kita telah kita lakukan. Makanya tugas sebagai hamba Tuhan melalui firman Tuhan ini mengingatkan, menyadarkan supaya Bapak Ibu jangan sampai terbuai dengan cara Anda yang menurut Tuhan mungkin tidak berkenan. Firman Tuhan sudah dikatakan di dalam Amsal, ada jalan yang dirasanya lurus. Orang tersebut mengatakan, aku jalannya lurus, tidak banyak mengalami gangguan-gangguan. Lurus, seperti Anda di jalan tol, akan cepat menyampai, tapi ujungnya maut. Inilah yang sangat berbahaya bagi Bapak Ibu. Kalau Anda beribadah menurut ukuran apa kata saya. Tapi mari Bapak Ibu, sekarang kita belajar beribadah atau berperilaku menurut kata Tuhan atau firman Tuhan. Ada 3 hal. Pertama apa? Mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan berkata seperti apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Oh, gampang. Iya. Kalau Anda sedang naik daun, is okay. Kalau Anda sedang diberkati, is okay. Kalau Anda sedang sehat, tidak kena sakit penyakit, is okay. Tapi bagaimana kalau Tuhan izinkan, ya, hidup tidak dalam berkatnya Tuhan, dalam tanda petik mengalami COVID-19 dampaknya. Bisa mengucap syukur dengan gagahnya, Tuhan kami mengucap syukur. Lah kita sering dengar orang-orang yang, aku sih mengucap syukur aja. Nah, coba Bapak Ibu, mengucap syukur saja seperti itu, yang seperti firman Tuhan. Makanya tadi Tuhan berkata, dengan cara yang berkenan kepada Dia. Jadi kalau Anda mengatakan, oh aku mengucap syukur, Fran, aku mengucap syukur, Fran. Coba kita baca dalam Mazmur. Ya. Mazmur 55, pertama kita Mazmur ya, Mazmur 37. Mazmur 37 di ayatnya 5.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Orang yang bersyukur itu cirinya apa? Berserah diri. Lah demikian juga Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Coba kita baca di Mazmur 55. Mazmur 55, Tuhan berkata di ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Loh, coba. Di sini sangat-sangat konteks sekali, kontekstual sekali. Ya, serahkanlah khawatirmu. Kalau hari ini Anda sedang dikhawatirkan oleh dampak COVID-19, siapa sih yang tidak khawatir? Ya, saya sebagai pekerja, karyawan di dunia swasta, tentunya mengalami, apalagi bos sudah announce. Jadi kalau begini, waduh gimana nih ekonomi? Nah, ini iman ini sangat penting dalam situasi menghadapi COVID-19 dan dampaknya. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan bertumbuh di dalam aniaya. Ya aniaya sekarang COVID-19 dengan dampaknya. Kita tidak terpikirkan waktu kita memasuki tahun 2020, bahkan terjadi COVID-19. Enggak. Pada waktu awal tahun, kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan atau pekerjaan saya diberkati Tuhan. Maka saya sudah berestimasi, berasumsi, tetapi kehendak Tuhan berbeda. Inilah manusia, inilah kekuatan manusia. Kita hanya bisa mereka-reka, tapi Tuhan yang menentukan. Yang pertama itu mengucap syukur, ya. Jadi orang yang mengucap syukur itu berserah kepada Tuhan. Kalau orang berserah kepada Tuhan, berarti Anda tetap tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi ibadah. Cinta Anda kepada Tuhan harus makin membara. Dalam Mazmur 42, ya Bapak Ibu nanti baca sendiri. Di situ waktu Daud hambanya mengalami hatinya galau kacau. Bagaimana dia mengekspresikan bahwa kekhawatirannya telah diserahkan kepada Tuhan. Dia mendahului orang banyak datang ke rumah Tuhan. Artinya dia tidak mengurangi datang kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau Anda mau beribadah 1-2 kali, baru setahun Anda minta berkat-berkatnya yang luar biasa. Tuhan hanya, oh gampang deh nak, sabar. Coba latih dulu ibadah, latih dalam ibadah, Anda latih dalam melayani. Coba. Karena Tuhan tahu isi hati Anda dan saya. Mungkin Anda sekarang, Anda hatinya sedang berbunga-bunga. Tapi coba dipentokkan nanti dengan teman sepelayanan. Hati Anda seperti apa? Tuhan tahu. Makanya tetap latih dirimu beribadah. Beribadah itu bukan berarti, oh datang sini, no. Beribadah dalam arti luas. Ya, untuk supaya Anda menjadi apa? Bapak Ibu pernah dengar tentang Ayub? Berapa kali dicobai? Tuhan izinkan. Anaknya mati, hartanya dirampas. Terus sakit penyakit yang sangat dijauhi oleh masyarakat. Dan dikutuki oleh istrinya. Tapi karena Daud adalah orang saleh, kesalehan itulah yang menjadikan kekuatan bagi Ayub untuk tetap mempertahankan imannya. Jadi mari Bapak Ibu, latih diri ibadah. Sangat-sangat penting.
Itu pun harus ada ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku. Anda mau dapat nomor itu, dapat beli apa, dapat voucher hadiah katakan. Di situ ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul? Coba kalau Anda ya kan, syarat dan ketentuan tidak dipenuhi, ya batal. Lah demikian juga Anda melayani Tuhan, Anda beribadah. Tujuannya supaya apa? Syarat dan ketentuan tetap berlaku dalam diri saya pada saat dia datang kali kedua. Itu yang perkenanan. Yang kedua, di sana dikatakan apa? Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah ini banyak persepsi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, beribadah itu identik ibadah raya yang diadakan 1 minggu sekali atau 2 kali, 3 kali tergantung besar kecilnya gereja. Kalau gerejanya kecil, ibadah rayanya hanya sekali. Oh itu sudah ibadah saya. No. Lalu ibadah yang seperti apa yang Tuhan mauin? Coba baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba. Kata ibadah yang sejati di situ mengandung konten apa? Persembahkanlah tubuhmu yang masih hidup. Artinya tubuh jasmani kita masih sehat walafiat. Jalan normal, baca normal, pendengaran normal, otaknya untuk memikir normal, hatinya baik, tidak ada persungutan. Karena di sana apa? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup dan yang kudus. Ada syarat yang kekudusan dan yang berkenan. Kekudusan berarti tidak mencemari panca indera kita. Mungkin mulut kita tadi baru mungkin mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya kan? Kekudusan. Ya, artinya Anda datang kepada Tuhan minimal begitu nyampe ke gereja minta ampun kepada Tuhan supaya Anda dikuduskan Tuhan, karena Dia adalah yang mengampuni dan melupakan apa yang Anda telah lakukan. Coba. Tapi terkadang kita kebalikannya, kalau teman Anda yang melukai, dia minta ampun, tapi Anda kadang-kadang tetap menyimpannya, tetap mengingatnya. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup, berarti seluruh aspek kehidupan Anda. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, 1 bulan 30 atau 31 hari, setahun 365 hari. Kalau Anda diberkati umurnya, berarti itu harus dilipat gandakan, harus ditambah-tambahkan. Kata persembahkan, memang arti bahasa Indonesia yang sederhana, diberikan. Tapi mempersembahkan ini berbicara Anda memberikan kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuasa, lebih kudus. Yaitu Tuhanmu, Tuhan Yesus. Jadi tidak sembarangan. Jadi Tuhan mau setiap kita, selama kita masih hidup, mau dipakai Tuhan. Membiarkan Tuhan menggunakan tubuh kita untuk apa? Untuk menjadi berkat-Nya. Untuk nama Tuhan dimuliakan. Karena hidup Anda sudah dikuduskan. Anda hidup kudus dan berkenan. Ini kalau kudus dan berkenan itu bagian Anda dan saya. Tapi nanti Tuhan akan promosikan. Promosikan. Karena orang melihat, ini orang hebat sekali ya. Jujur. Tidak bisa disogok. Kalau bos melihat seperti ini, yang jelas bos itu akan percaya kepada Anda
dan Anda diberikan hak-hak yang luar biasa. Ya, jadi mari Bapak Ibu, ya, latih dirimu ibadah, latih dirimu ibadah. Selain latih diri ibadah supaya Anda mengerti di ayat 2-nya itu terjadi pembaruan akal budi Anda. Supaya engkau tahu mana yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Coba dalam Ibrani 13 ya. Ibrani 13 ya. Ibrani 13, 15, 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oh, amin. Coba lebih komplit lagi ayat 17-nya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oh, coba. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam dunia permen, jangan bikin gembala itu menjadi syok, ya, karena mendengar apa di sana ketidaktaatan, ya kan? Coba kita telusuri ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi orang yang mengucap syukur itu harus memuliakan nama Tuhan, bukan bikin malu-malunya Tuhan. Itu yang kedua. Dan janganlah kamu lupa tetap berbuat baik. Jadi kalau dalam situasi COVID-19 Anda sedang mengalami goncangan ekonomi, tetap berbuat baik. Gimana berbuat baik? Yaitu Anda mau menabur. Kalau gerejanya menghimbau para gerejanya, mari kita menabur untuk kepada saudara-saudara yang sangat-sangat membutuhkan. Karena inilah yang apa? Karena berkenan kepada Allah. Jangan sampai Anda mengatakan, wah lagi COVID-19 kayak gini, saya aja dagangnya ditutup, saya PHK gini-gini, saya tidak mau nabur lah. Untuk diri sendiri aja belum tentu cukup. Nah ini berarti Anda masih dikuasai apa? Kekhawatiran. Kalau Anda tidak dikuasai kekhawatiran, kecemasan, Anda, ya enggak apa-apa kan Pak Hendo, nabur 2 unit, enggak apa-apa. Itu menunjukkan ekspresi Anda yang tadi dikatakan, tetap melakukan perbuatan yang baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, justru melalui ujian COVID-19, inilah ada penampian. Apakah engkau benar-benar melakukan firman Tuhan atau Anda firman Tuhan itu sekedar pengetahuan. Kalau itu firman Tuhan, Anda aminin. Karena ada kata apa? Berkenan. Siapa sih hidup di muka bumi ini yang berkata, aku enggak berkenan kepada Tuhan, enggak apa-apa kok. Enggak mungkin. Justru perkenanan Tuhan itulah yang akan menjaga, melindungi, memberkati Anda pada situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau Anda percaya bahwa COVID-19 itu tidak selepas atau tidak lepas dari pantauan Tuhan atau seizin Tuhan, berarti Tuhan punya rencana. Berarti Tuhan punya maksud. Kalau ini COVID-19 sengaja ditaburkan, dilepaskan dari tangan Tuhan, apakah saudara-saudara atau murid-muridku atau jemaatku bisa melakukan ini enggak? Apa yang telah diajarkan? Jangan diambil seringnya kita dengar begini, ya. Di ayat 6, di ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dengan dirimu, dengan yang akan padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan atau sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang diambil. Oh Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan aku, tidak pernah meninggalkan engkau. Padahal konteksnya itu sudah terpotong, tidak utuh lagi artinya.
Memang itu menyenangkan telinga, tapi sebetulnya itu sesat. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi COVID-19, kita harus banyak menabur. Kita harus banyak menabur. Kalau Anda mau menerima berkat-berkatnya. Karena barang siapa menabur, pasti akan diberkati. Itu firman Tuhan. Itulah hukum Allah. Ya, jadi mari Bapak Ibu, yang berkenan berarti yang kudus dan yang berkenan artinya Anda harus menjadi apa? Singkat katanya, hidup Anda selalu berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah ibadah yang sejati. Sekarang Bapak Ibu, saya mengajarkan tentang cara ibadah yang berkenan. Kembali kepada Anda. Anda mau terima yang seberapa jauh dalam ketaatannya? Sudut pandang Anda yang seperti apa yang disebut ketaatan di hadapan Tuhan? Atau Tuhan mempunyai nilai ketaatannya seperti apa? Atau perkenanannya? Ya, kita harus melakukan tanpa syarat. Tapi itu susah. Ya kita makanya dilatih. Latih. Dan yang terakhir berbicara apa? Dengan hormat dan takut. Nah ini. Kata hormat di sini tentunya berbicara apa? Ya, kata hormat tentunya artinya menghargai, sopan, dan hikmat. Ya, semua perbuatan kita di hadapan Allah, Allah adalah roh yang tidak kelihatan. Bagaimana sikap kita? Masihkah kita menghargai, menghormati, sopankah kepada Dia? Tapi Tuhan mau, kalau Anda datang kepada Tuhan, hatinya dalam kekudusan dan damai sejahteranya Tuhan. Karena apa? Kenapa sih orang atau Tuhan minta supaya kita waktu datang kepada Tuhan dalam hati yang damai sejahteranya Tuhan? Tahu? Pengen tahu? Kalau pengen tahu tentunya Tuhan mau. Karena orang yang damai sejahtera, ya contoh ini, simpel saja. Kalau Bapak Ibu lagi diberkati, dapat gaji misalnya naik mungkin atau dapat bonus sekian kali. Kira-kira kalau Anda datang ke teman-teman Anda, terus teman Anda ngajakin makan, apa yang Anda akan kata? Enggak makan, makannya tempe tahu aja. Kalau teman Anda, Hendo, traktir dong di sini. Jangankan di situ, setik abu bak bayarin. Loh kan, kenapa? Karena hatinya penuh dengan damai sejahtera, harta dunia. Lah Tuhan mau damai sejahteranya Tuhan, menguasai alam pikiran kehendak kita. Sehingga apa? Anda dengan penuh sukacita akan menerima segala sesuatu firman Tuhan dengan penuh perhatian. Coba kita lihat. Kalau kita ada jemaat datang dengan mukanya murung. Begitu firman ditaburkan, tadi firman Tuhannya apa? Enggak tahu. Loh kamu ngapain? Pusing. Loh, mesti ngadepi masalahnya sendiri. Lah, Tuhan mau setiap kita datang dengan hati yang damai sejahtera. Dengan tadi kekudusan, ya, datang tidak terlambat, ekspresi. Orang yang sukacita itu ekspresinya apa? Datang tidak pernah terlambat. Ya, dan yang terakhir dikatakan takut akan Dia. Kenapa takut akan Dia? Coba baca di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Ya, kata takut ini berbicara akan berdampak dalam hidup Anda. Kalau Anda ada spirit takut akan Tuhan, maka hidup Anda akan lurus-lurus saja. Anda menjadi orang yang bisa dipercaya karena Anda jujur, lurus dan melakukan sesuai dengan hamba-Nya. Berbagilah hamba yang kedapatan sedang melakukan tugasnya walaupun tuannya tidak ada. Inilah yang Tuhan mau transferkan kepada diri Anda. Ya, saya percaya gereja ini mayoritas dipenuhi dengan karyawan-karyawati.
Bagaimana Anda menerima mandat, kepercayaan dari bos pimpinan Anda? Kalau Anda sendiri menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, celakalah engkau. Anda akan apa? Stuck dan naik. Tapi kalau Anda menjadi orang yang dipercaya, ya pasti Anda akan menjadi orang yang kesukaannya bos, bakal dipromosikan, bonus tambah, gaji tambah. Maka milikilah takut akan dia. Kalau Anda takut dengan dia dalam arti Anda bekerja, oh tidak ada pimpinan, oh ini memang harus waktunya kerja, Anda sudah disuruh, Anda akan lakukan pekerjaan itu dengan baik. Walaupun tidak ditanya kapan udah selesai, enggak, ada akan tepat waktunya. Sebentar bos, sebentar lagi ini tinggal berapa ini, pasti akan jawab begitu. Tapi kalau Anda tidak takut akan Tuhan, waktu Anda pekerjaan bisa selesai, tapi Anda ditanya, waduh inilah susah Pak, ini perlu waktu 2-3 hari. Memang bos Anda tidak mengerti, tapi Tuhan yang Anda sembah tahu atas segala kebohongan Anda, atas keterus-terangan Anda. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Anda mau diberkati, Anda dihindarkan dari rasa khawatir oleh karena dampak COVID-19, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, ibadah dengan cara yang berkenan. Ya. Dan yang ketiga, ada rasa hormat dan takut kepada Dia. Semua ini, 3 hal ini tidak bisa instan, simsalabim. Harus dilakukan dalam ketaatan, ketekunan. Dan saat Tuhan Yesus datang kali kedua, Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Semua itu harus ada, Anda lakukan mulai saat sekarang, bukan nanti, sekarang. Barang siapa mendengar firman Tuhan hari ini, dan melakukannya dengan setia, apa kata Tuhan dalam Ulangan 28? Maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Jadi kalau hari ini Anda membuka hati mendengar firman Tuhan dan Anda melakukannya dengan setia. Setia itu berbicara Anda diuji ketaatannya, oh oke, diuji dalam ketekunan, yes. Itu yang disebut setia. Baru Anda masuk dalam kriteria, wow luar biasa hambaku, aku berkenan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan setelah ibadah dengan perjamuan kudusnya Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, tentunya mari Bapak Ibu mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, bila Bapak Ibu yang mau masuk dalam perjamuan kudus ini, teringat akan saudara atau teman yang mungkin bersalah atau ada masalah, mari kita minta ampun kepada dia secara pribadi dan minta ampun kepada Tuhan supaya dosa-dosa kita diampuni. Karena barang siapa tidak mengampuni kepada saudara kita yang kelihatan, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni atas segala dosa kita. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perkara ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang tercurah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhanku. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami, kesalahan kami, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur. Terima kasih kepada hambanya Pastor Hendro Kristanto atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah semua pelayanan, pekerjaan, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity,
siang dan malam serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB. Na 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 Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga dan hidup dalam damai sejahtera sukacitanya
Perlindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasihnya anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan Tuhan berjanji untuk datang kali kedua. Pasti menyebut kita semua, diangkat di awan-awan permai, bagi yang hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan, dan berkenan. Katakan, amin. G.O.B. God bless you.